Pemirsa, kesepakatan jadwal pemilu pada 14 Februari 2024 menjadi momentum untuk mengakhiri perdebatan soal masa jabatan presiden. Ya, di satu sisi Komisi Pemilihan Umum mengemban tugas berat dalam menyelenggarakan Pilpres dan Pemilu Legislatif secara serentak, diantaranya menentukan durasi masa kampanye. Penetapan jadwal pemilu menjadi 14 Februari 2024 bak angin segar bagi demokrasi Indonesia. Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan kesepakatan yang terjadi di Komisi 2 DPR RI Senin kemarin secara otomatis mengakhiri wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Akademisi UIN Syarif Hidayatullah itu mengatakan jadwal pemilu 2 tahun lagi itu memberikan waktu yang ideal untuk mengantisipasi sengketa pemilu dan potensi pemungutan suara putaran kedua. Saya kira memang ini menjadi momentum ya supaya perdebatan soal presiden 3 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden itu diakhiri. Dan ini tentu menjadi tonggak supaya relawan, kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk memaksakan Jokowi maju kembali atau memperpanjang masa jabatannya harus dihentikan. Karena ini tidak bagus bagi demokrasi. Selain tidak konstitusional, tentu ini akan merusak proses demokrasi kita yang sebenarnya sudah lama cukup berlangsung. Makanya di situ sebenarnya etik demokrasi kita harus dijunjung di atas segala-galanya. Meski mencapai kesepakatan terkait jadwal, namun KPU, pemerintah, dan DPR belum satu suara terkait penyelenggaraan masa kampanye. Komisi 2 mengusulkan agar masa kampanye dapat dipersingkat menjadi 75 hari. Sementara KPU mengusulkan masa kampanye 120 hari dan pemerintah mengusulkan 90 hari. Kami mengusulkan agar rancangan PKPU tentang jadwal, tahapan, dan program dibahas. Tapi tadi banyak masukan-masukan, akhirnya belum dibahas. Nanti KPU akan, salah satu rekomendasinya adalah KPU bersama penyelenggara pemilu lainnya akan mensimulasikan terkait dengan beberapa usulan. Salah satunya adalah diperpendeknya masa kampanye. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa menyebut, masa kampanye dipersingkat salah satunya untuk menjaga tensi politik di tengah penanganan pandemi COVID-19. Kampanye 75 hari, maka pendaftaran presiden dan juga nanti calon anggota DPR RI, DPRD RI, DPR Provinsi Kabupaten Kota, itu kan di bulan November, di akhir November. Maka tahun politik itu tidak terlalu cepat terjadinya, kan? Karena kalau tahun politik lebih cepat, dinamika politik nanti lebih tinggi, intensitas politik juga lebih tinggi, maka akan berganggu terhadap efektivitas pemerintahan dalam menangani COVID dan pemulihan pasca COVID itu. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri dan penyelenggara pemilu, seluruh pihak sepakat hari pemungutan suara pemilu 2024 pada 14 Februari. Tanggal tersebut jatuh pada hari Rabu, seperti hari pemungutan suara di pemilu tahun sebelumnya. Sementara untuk pemilihan gubernur, bupati, wali kota akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Ketua KPU Ilham Saputra berjanji akan mengakomodir perbedaan pendapat antara KPU, pemerintah, dan DPR dengan menggelar simulasi tahapan pemilu. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, partai politik menyambut baik kesepakatan jadwal pemungutan suara pemilu pada 14 Februari 2024. Sejumlah parpol mengaku telah melakukan persiapan sebelum penetapan jadwal, di antaranya dengan konsolidasi secara masif di internal partai hingga mencari sosok calon legislatif maupun sosok calon presiden dan calon wakil presiden. Rekrutmen caleg mulai sekarang kita lakukan, ya. Alhamdulillah di banyak daerah, terutama di luar Jawa, ya, P3 mendapatkan energi baru karena banyak anak-anak muda, generasi muda yang mau jadi caleg dan bahkan mau jadi pengurus partai. Ini tentu menggembirakan bagi kami semua yang ada di DPP P3. Nama yang beredar di publik, ya, apakah itu Anies, Pak Ganjar Pranowo, bahkan juga ada Pak Ridwan Kamil, dan juga yang lain-lain, ya, tentu juga dari internal partai. Tentu semua nama-nama yang beredar itu Nasdem pertimbangkan. Jadi Nasdem tentu akan pertimbangkan semua mereka-mereka yang punya kesempatan untuk menjadi calon presiden, mereka yang punya kemampuan, dan mereka juga yang memang mendapatkan
legitimasi dari publik lewat berbagai hasil survei. Tunggu kami PKB akan betul-betul menyambut pesta demokrasi nanti dengan penuh kebahagiaan dan sekaligus optimisme. Kursi PKB akan tercapai 100 kursi dan kita juga akan mengikuti kontestasi Pilpres yang hari ini di mana-mana dideklarasikan Gus Muhaimin untuk maju menjadi calon presiden tahun 2024. Ketok palu kepastian pemilu 2024 diharapkan dapat mematahkan isu atau wacana perpanjangan masa jabatan presiden ataupun 3 periode. Bagaimana kesiapan pemerintah menggelar pemilu di masa pandemi dan sejauh mana perbedaan pendapat bisa diatasi? Kita akan membahasnya bersama anggota Komisi 2 DPR, fraksi PDIP Bapak Arief Wibowo, serta Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem Mbak Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi dan juga Pak Arief. Selamat malam Mbak Fitri. Kita ke Mbak Titi terlebih dahulu. Mbak Titi, sempat diwarnai tarik ulur, akhirnya jadwal hari pencoblosan pemilu 2024 ini disepakati digelar pada 14 Februari 2024. Apakah ini kesepakatan yang tepat dan bisa memberikan keyakinan kepada publik mengenai penyelenggaraan pemilu dan mengakhiri narasi presiden 3 periode? Ya, pertama Mbak Fitri, sebenarnya kesepakatan itu terminologi baru ya, yang digunakan ketika misalnya ada pandangan yang berbeda soal waktu pemungutan suara dari KPU dan pemerintah. Namun kewenangan untuk menetapkan hari pemungutan suara itu kalau di Undang-Undang Pemilu yang dibuat oleh Mas Arief Wibowo dan kawan-kawan jelas merupakan kewenangan penuh dari KPU yang diputuskan melalui keputusan KPU. Memang KPU harus mendengarkan semua pihak, baik kalkulasi dari pemerintah, dari partai politik yang ada di parlemen, sebagai masukan dalam proses pembahasan yang partisipatif. Sama halnya ketika harus mendengarkan pula masukan dari publik. Nah, tentu kita bersyukur ya akhirnya simpang siurnya jadwal pemilu ini berakhir karena salah satu manfaat dari tidak direvisinya Undang-Undang Pemilu kan klaimnya ya jadwal tahapan dan program pemilu 2024 itu lebih awal bisa kita pastikan. Nah, apa berikutnya? Berikutnya dengan diputuskannya hari pemungutan suara, artinya harapan kita tidak ada lagi narasi yang dibawa oleh sekelompok orang yang menyuarakan soal presiden 3 periode ataupun penundaan pemilu. Walaupun pendapat orang itu tidak bisa dihentikan ya, namun itu sangat kontraproduktif karena harusnya kita melangkah kepada persiapan pemilu dan semua elemen bangsa memberikan kontribusi bagaimana kita bisa mengawal proses pemilu 2024 itu agar seperti harapan semua pihak, termasuk juga Pak Arief Wibowo dalam rapat yang kami dengarkan, pemilunya itu mudah bagi pemilih, tidak mahal begitu ya, berorientasi pada gagasan dan program, serta juga tidak akan menimbulkan beban yang besar bagi para petugas pemilu ataupun bagi pemilih. Nah, oleh karena itu, tahapan program jadwal dalam peraturan KPU kita harapkan juga bisa segera dituntaskan. Oke, kita ke Pak Arief. Pak Arief, kendati pemerintah dan KPU telah menyepakati mengenai jadwal pemungutan suara di 14 Februari 2024, tapi ada beberapa perbedaan pandangan mengenai sejumlah poin, diantaranya adalah mengenai tahapan masa kampanye. Pembahasannya kapan akan kembali dilakukan mengenai durasi masa kampanye ini, Pak Arief? Ya, pertama apa yang sudah diputuskan di dalam rapat pleno Komisi 2 DPR RI menyangkut tanggal pemungutan suara adalah final 14 Februari dan itu sesuai dengan harapan dari banyak pihak termasuk fraksi-fraksi dan juga kesepahaman pemerintah terkait dengan tanggal 14 Februari. Ya, dan itu tentu mengembirakan karena pemilu dilaksanakan pemungutan suaranya sebelum Lebaran, sebelum puasa. Ya, jadi saya kira berkali-kali kita sampaikan berbagai pertimbangan yang intinya bagaimana kita melakukan pemungutan suara itu dalam satu situasi yang tenang, yang bisa mengkondisikan satu keadaan di mana pemilu menjadi murah biaya dan lebih sederhana. Nah, itulah sebabnya tanggal 14 kita sepakati. Nah, kemudian menyangkut soal kampanye, yang pertama soal pemungutan suara yang sudah kita sepakati. Nah, menyangkut tahapan yang lain, ya, terutama tentang masa kampanye, itulah yang kita minta untuk didalami lagi. Dan tidak hanya soal masa kampanye saja. Kalau kita mau mendorong pemilu yang murah, yang sederhana, maka soal kampanye itu harus kita pikirkan. Banyak usulan ya, misalnya fraksi Nasdem
itu 75 hari, PD Perjuangan mulai 50 sampai dengan 70 hari. Intinya diperpendek, pemerintah sendiri 90 hari. Tetapi harus diingat bahwa pada masa kampanye itu pada saat yang sama sekaligus KPU juga harus menyiapkan soal logistik pemungutan suara, soal penyiapan teknis pelaksana di lapangan pada saat pemungutan yaitu KPPS ya, dan juga PPKPPS-nya. Jadi soal pengurangan masa kampanye saya kira itu nanti akan kita bahas selanjutnya, termasuk usulan misalnya memperpendek masa sengketa ya, itu juga menjadi perhatian yang tidak kalah penting. Baik, Mbak Titi, sebetulnya masa kampanye yang paling ideal berapa lama? Ya, sebenarnya ini banyak ditanyakan ya, masa kampanye yang ideal itu berapa lama? Sebenarnya tidak ada yang ideal, Mbak, tetapi yang harus kita perhitungkan dua hal. Yang pertama, aspek kualitas terkait dengan waktu yang memadai bagi para calon untuk menjangkau pemilih dengan berorientasi pada gagasan dan program. Yang kedua dari aspek teknis, karena kampanye ini kalau dilihat mengapa dia berdampak pada teknis, karena di Undang-Undang Pemilu kita itu sudah sangat spesifik disebutkan kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan DCT, daftar calon tetap baik untuk pileg maupun pilpres, dan berakhir sebelum dimulainya masa tenang. Nah, masa tenang itu 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Sementara logistik itu juga akan dicetak atau diadakan dan didistribusikan, terutama surat suara ya, setelah DCT-nya itu final atau daftar calon tetapnya final. Kan tidak mungkin mendistribusikan surat suara kalau daftar calon tetapnya belum final. Sementara kalau sudah ada DCT, 3 hari setelahnya harus kampanye. Nah, soal maju mundurnya jadwal kampanye ini, kalau tidak mau mengganggu persiapan teknis, karena tadi ya ada irisan waktu antara masa kampanye dengan pengadaan dan distribusi logistik pemungutan suara, maka Mas Arief dan kawan-kawan pembuat undang-undang bisa memikirkan revisi terbatas Undang-Undang Pemilu atau menerbitkan Perpu, supaya kita tidak terjebak pada durasi kampanye dimulai 3 hari setelah penetapan DCT itu, Mbak Fitri. Karena itulah yang menjadi semacam pengikat ya bagi KPU untuk leluasa bergerak. Oke, artinya masih ada pembahasan nantinya dari KPU, pemerintah dan juga DPR. Tapi mengenai pemilu yang dilakukan di bulan Februari 2024, Pak Arief, apakah nantinya pelantikannya akan tetap di bulan Oktober 2024 ataupun 1 bulan sebelum pilkada dilaksanakan? Ya, kalau pelantikan sudah pasti tidak berubah ya. Karena itu menyangkut masa jabatan anggota DPR dan Presiden yang bersifat tetap, ya fixed period. Ya. Maka 5 tahun ketemunya kembali, kalau DPR RI 1 Oktober, kalau Presiden 20 Oktober. Nah, yang sedang kita dorong kepada KPU secara khusus dan pemerintah untuk memastikan atau tepatnya memperbaiki, menyempurnakan jadwal, tahapan, dan program ya untuk disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi, ya termasuk munculnya aspirasi atau banyaknya aspirasi bahwa pemilu harus murah. Salah satu syarat pemilu murah adalah apabila kampanyenya juga murah. Nah, kampanye bisa murah kalau masa kampanyenya diperpendek, ya. Kalau sementara ini kan di draft PKPU-nya 4 bulan, pemerintah mengusulkan 3 bulan. Nah, yang cocok seperti apa? Itulah yang sedang kita simulasikan. Oke, juga baik, soal Pak Arief masa dan Mbak rekapitulasi Titi. misalnya harus diperpendek supaya juga lebih murah. Baik, Pak Arief dan juga Mbak Titi, kita akan tunggu bagaimana hasil pembahasan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024 berikutnya akan dilakukan oleh KPU, DPR dan juga pemerintah. Terima kasih Mbak Titi dan juga Pak Arief telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.